Oke, kembali lagi di podcastnya Mbak Nasir, obrolan santai tentang asmara. Kita nggak pernah lewat absen tentang asmara, karena mumpung di sini ada pakarnya gitu kan bersama Mbak Nasir. Nah, di sini tuh Mbak yang lagi banyak dipertanyakan dan banyak orang ini banyak mengalami gitu tentang kembali ke mantan. Jadi kemarin juga Mbak Nadia itu menceritakan kalau kebanyakan orang ini konsultasinya tentang mantan semua. Oh gitu. Ya. Jadi apa nih motif pasangan jika ingin kembali pada mantan? Ini apa sih Mbak? Kalau melihat dari beberapa klien yang Mbak Nasir tangani ini, kok mereka banyak sekali tentang mengeluhkan ingin kembali ke mantan kayak gitu? Ya banyak sekali sih. Intinya banyak sekali. Tapi yang sering saya dapat itu seperti ini. Mereka belum mendapatkan hal yang bagi dia itu indah. Belum Selain dapat belum dapat pengganti selain di mantan tersebut. Jadinya ya dia ingin kembali ke mantan. Mungkin masih banyak kenangan indah bersama mantan. Itu yang sering. Ada juga hanya karena kesabaran. Jadi sang mantan itu ternyata sabar banget, beda banget dengan yang mungkin pasanganku saat ini misal. Terus kemudian ada juga ya ini masalah ini ya lebih ke kebutuhan emosional seseorang tentang pasangan. Jadi sebenarnya kita harus tahu tuh, misal saya atau mbaknya itu, saya itu orangnya seperti apa. Jadi kita harus tahu, terus kemudian pasangan itu tahu nggak sih sama kita. Jadi kadang kalau saling menyalahkan dalam hal hubungan asmara itu seharusnya ya kalau secara logika nggak pas banget, nggak bagus, nggak ya salah karena hubungan itu terjalin kan sudah melalui proses yang namanya berkenalan. Sudah ada kecocokan lah ya. Kenalan itu sampai sejauh mana? Kayak gitu harus dievaluasi lagi. Apalagi kalau semisal pisahnya ini gara-gara maaf nih karena kemarin ada klien kayak gitu ya. Maksudnya dia terpikat sama wanita malam. Padahal mau menikah ini Mbak ceritanya. Mau menikah, terus karena yang cowok ini sibuk tiap malam keluar, akhirnya dia tuh kepincut sama wanita malam. Dan akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri hubungan dengan pacarnya yang sebenarnya dia mau menikah dengan waktu yang dekat itu. Ini kan kayak apa ya Mbak? Masa hubungan beberapa tahun sudah menjalin kecocokan sudah lama, tapi dia bisa putus begitu saja kan? Ada maunya dia ingin kembali ke mantan. Ya itu tadi, ketika dia menjalin hubungan sama kekasihnya yang tadi mau nikah, itu belum tentu mencukupi apa yang dibutuhkan oleh si cowoknya, gitu. Jadi ternyata ya macam-macam. Kenapa dia sampai memutuskan untuk kembali kepada seorang yang apa itu tadi pekerja malam tadi? Berarti kan ada hal tertentu yang sangat besar yang mana membuat dia itu mengambil keputusan untuk kembali dan meninggalkan. Berarti kan mengorbankan sesuatu. Saya rasa mengorbankan sesuatu itu pastinya lebih berharga yang akan diraih daripada yang dikorbankan. Saya rasa seperti itu sih. Kalau menurut kamu seperti apa? Ketika orang menginginkan sesuatu, terus kemudian harus ada pengorbanan. Pengorbanan itu lebih besar nilainya
daripada yang akan didapatkan atau lebih kecil yang dikorbankan? Kalau menurut kamu? Lebih besar yang dikorbankan. Malah lebih besar yang dikorbankan menurut kamu? Biasanya kalau nggak tahu ya kita lihat hasilnya dulu, kita kan nggak tahu hasilnya nanti. Tapi kebanyakan kalau pengorbanannya banyak nih juga hasilnya juga sesuai yang kita karena iya pastinya kalau pengorbanan itu besar berarti yang akan didapat pastinya akan lebih besar. Seharusnya kan seperti itu ya. Nah ya itu tadi berarti ada sesuatu hal yang mungkin bagi si cowok tadi itu ada hal yang sangat besar bagi dirinya untuk memutuskan sampai dia kembali ke wanita yang notabene adalah pekerja malam tadi. Gitu. Dan karena itu juga dia juga mohon nih sama mantannya untuk kembali lagi, karena kan itu hanya kesenangan sesaat ya. Mungkin pada saat itu dia bosan dengan pacarnya gitu kan, ingin mendapatkan hiburan yang baru, tapi ternyata itu malah memutuskan sebuah harapan-harapan yang sudah dia bangun gitu kan. Nah ya, maka dari itu kita harus ini ya, setiap saat itu harus menjaga yang namanya akal sehat. Nah, karena akal itu sangat mudah sekali untuk berubah. Nah, jadi ya kita harus menjaganya setiap saat, jangan sampai mudah tergoyahkan atau mudah terhalangi oleh pikiran-pikiran yang tidak sehat. Ketika tadi ya balik ke permasalahan pertanyaan di awal tadi, itu kan tadi ada fenomena di mana dia belum tahu betul jawaban yang akan dia dapat ketika dia sudah mengambil keputusan untuk meninggalkan sang calon istri kan gitu. Dia akan merasakan kekecewaan dan kerugian, dan itu dibebankan pada dirinya sendiri. Kesalahan dia murni kan sebenarnya, bukan pada si calon istrinya yang ditinggalkan tadi, bukan pada wanita malam tadi. Pasti dia akan belajar ketika dia sudah sampai tahap di mana akalnya kembali sehat. Dia merasa sudah terrasuki oleh pikiran yang tidak sehat. Kalau sarannya Mbak Nasir ketika ada klien yang seperti ini, lebih menyarankan untuk si cowok meraih calon istrinya tadi yang gagal, atau meninggalkan saja, cari cewek lain, mungkin membuat hubungan baru gitu. Ya kalau dengan calon istrinya itu tidak ada masalah ya mending yang sudah ini ya, sudah ada hubungan lama terus kemudian udah ada niat baik untuk menikah. Itu kan malah jauh lebih bagus, setidaknya dia sudah sangat kenal siapa calon istrinya itu gitu. Kalau tidak ada masalah. Tapi kalau ada masalah ya saya kembalikan lagi, permasalahannya itu seperti apa. Bisa ini enggak, maksudnya masih bisa diperbaiki bersama, atau memang sangat fatal jika diteruskan. Nah itu kan kembalinya juga si cowok itu tadi, prinsip dia menikah itu seperti apa. Apakah hanya sekedar membangun rumah tangga, apakah karena ingin menjalankan sebuah sunnah Rasul, terus kemudian mendapatkan banyak pahala di dalam keluarga barunya nanti. Karena ternyata sampai sekarang saya semakin yakin bahwa ternyata dalam sebuah hubungan suami istri atau orang yang menikah, entah itu cowok, entah itu cewek, dua pasangan ini
masing-masing pasangan ini adalah ternyata mereka mempunyai prinsip yang berbeda. Ketika mereka membuat keputusan nih untuk menikah, ternyata si cowok dan si cewek itu mempunyai prinsip yang berbeda. Oh, beda pemikiran. Banyak sekali yang seperti itu. Makanya di tengah jalan itu mereka baru sadar, baru ngeh, baru belajar. Itu mungkin ya, itu juga kayaknya sering terjadi ya kalau misal lagi nih, apalagi kalau misal perjodohan ya Mbak, dia belum pernah mencocokkan misi pemikiran, tapi sudah masuk ke ranah sah itu takutnya nanti terjadi perceraian kayak gitu Mbak ya. Jadi ada proses taruh lah bahasanya. Ada tambahan lagi Mbak untuk motif pasangan biar kembali lagi ke mantan, mungkin dalam sarananya apa, sarana pengasihan, atau cukup dengan kita membuka wawasan baru untuk lebih introspeksi diri lah intinya. Saya rasa cukup sih tadi yang saya sudah jelaskan. Kurang lebih seperti itu. Ya. Oke, cukup sekian pembahasan kami terkait motif pasangan jika ingin kembali ke mantan. Mungkin selanjutnya kita akan membahas podcast yang ya cukup menarik, yaitu masih dalam ranah seputar asmara. Oke, terima kasih untuk waktunya Mbak Nasir. Iya, sama-sama.